fokusnya adalah kita melakukan pencegahan, berpikir jauh ke depan atas potensi kecelakaan yang ada, sama yang ketiga, jangan pernah berasumsi bahwa perilaku pengendara lain itu benar perilakunya, maka yang harus kita fokus ke sini dulu Pak. Potensi kecelakaan yang digambar ini banyak ya. Satu, ada rute medan, ini kan faktor luar nih Pak. Pengendara lain yang tidak tertib menggunakan lampu sen, motor ugal-ugalan, dimensi overload odol, atau yang kelima ada jalan-jalan tikus. Nah, yang ada di sini merupakan faktor luar yang harusnya kita bisa cegah. Itu maksud dari defensive driving. Caranya tadi yang sudah disampaikan Pak Krisan. Satu, pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman, waspada kondisi sekitar, waspada blind spot, sama hindari gaun ketika berkendara. Kalau pahami dinamika kendaraan, Bapak sudah tahu ya, unitnya dicek semua, bawaan Euro 4 dengan Euro 2 berbeda kan gitu ya. Unitnya batangan Pak Krisan dengan batangannya siapa? Udi beda, bawaan setelan rem, kopling, gas, dan sebagainya. Kalau jaga jarak aman, kita sudah paten tetap di 4 detik, tidak berubah Pak. Terus awasi kondisi sekitar, waspada blind spot, sama hindari gaun ketika berkendara. Yang mau jadi fokus utama pembahasan kita ini sini Pak, selalu awasi kondisi sekitar. Karena kalau kata orang, berkendara yang aman itu adalah berkendara dengan selalu waspada, katanya begitu. Nah, waspada yang seperti apa yang harus kita lakukan? Ini namanya designated system. Ini merupakan formula untuk kita bisa meningkatkan kewaspadaan dan juga membiasakan ya untuk melakukan pencegahan. Caranya ada 5. Satu, ini fokus bahasannya tadi ya, awasi kondisi sekitar atau waspada ya. Satu, sebetulnya yang saya jelasin di sini sering Bapak lakukan, cuman kenapa kita panggil ya, kita ingetin barangkali lupa. Satu, lihat jauh ke depan Pak. Nah ini aim height in steering. Orang normal itu bisa melihat jarak sampai 500 meter bagi yang matanya normal, atau yang matanya pakai bantuan kacamata juga sama. Itu untuk di jalan bebas hambatan, misal di tol, jalan baru Kuningan, kelihatan Pak jauh ya. Dan itu wajib untuk kita lakukan. Karena apa? Nanti kalau kita sudah tahu apa yang ada di depan, kita sudah tahu dan kita sudah bisa kenali potensi apa yang nanti bisa terjadi. Arahkan pandangan jauh ke depan. Kalau idealnya ini ya, gimana cara ngitung 12-15 detik ke depan? Sama cara hitungan seperti jaga jarak aman. Cuman idealnya sejauh mata Bapak lurus ke depan. Nah itu ya, bukan hanya terpaku pada kendaraan tepat di depan. Yang sering terjadi sebagian ada pengendara-pengendara yang satu, fokus dia hanya ke bawah jalan Pak, apalagi kalau ketemu dengan jalan-jalan rusak, jadi konsentrasi dia buyar. Yang harusnya difokus ke depan, dia terdistraksi dengan lubang-lubang di jalan. Atau yang kedua, ketika dia buntutan dengan mobil-mobil yang ukurannya sama-sama besar, fokusnya ke pantatnya Pak, mau pantat bawah atau pantat atas, terganggu. Makanya wajib Bapak untuk bisa fokus pada titik jauh yang ada di lajur atau jalur Bapak, bukan fokus pada bemper kendaraan atau posisi manapun yang Bapak sering lihat. Biasanya lihat apa kalau sama-sama mobil box? Ya, pantatnya sih. Lampunya enggak? Lampunya, atau kalau ada stiker-stikernya kan gitu ya Pak. Nah itu terdistraksi ya. Yang kedua, kenali rambu dan kondisi lalu lintas lebih awal. Tadi harapannya biar bisa tahu apa yang nanti akan dilakukan. Ini juga sebetulnya nanti ada kaitannya sama eco driving ya. Kalau Bapak melakukan pengereman mendadak terus Bapak ngegas lagi, itu tidak jalan ekonya. Yang harus atau bisa dilakukan adalah apa Pak? Mengurangi ya, Bapak mengurangi kecepatan dengan perlahan akselerasinya. Atau Bapak bisa kondisi idle ya, unitnya itu Bapak lepas gasnya dengan posisi gigi yang sama kan gitu ya Pak, nggak langsung kurit gitu. Kalau Bapak ngerem mendadak, si kecepatannya jatuh, naik lagi, ekonya bermasalah. Nanti temu Pak Krisan ketemu. Nah 1:5, wah curiga gimana? Ada something. Ini lagi sombong soalnya 1:10 ya. Tapi 1:10 juga saya curiga. Ya, kenapa nih? Oke, itu yang pertama ya.
Nah, Dong. Di fotonya pun. Nggak mungkin. di fotonya Sampai bagus. fotonya kan gelap ya. Iya, Wah, betul. curiga. Ini solarnya gelap ya. Korek lah ya. Oke, fokus lagi sini. Lihat jauh ke depan, satu sudah tuntas. Yang kedua dilanjut dengan melihat gambaran yang ada di sekitar kendaraan kita, Pak. Fokusnya adalah kiri kanan, ya, depan juga sama. Kalau kiri kanan kita lihat di kaca spion. Idealnya itu 5 sampai 8 detik sekali kita cek. Karena kita tidak tahu barangkali dibutuhkan untuk langsung manuver kiri kanan ya, Pak. Kalau manuver kiri kanan atau agak sedikit nyerong, ternyata di samping kanan kendaraan ada motor, wah terjadi, Pak. Saling serempet, Bapak kan nggak akan jatuh. Orang mobil, kalau serempetnya motor, yang jatuh kan motor. Syukur-syukur kalau motornya jatuhnya itu jatuh aman. Kalau jatuhnya masuk ke kolong mobil, atau dia jatuh ke jalur kanan, di seberangnya ada kendaraan lain, nah itu bahaya. Jadi pahami keseluruhan situasi yang ada di sekeliling kendaraan Bapak. Depan, samping, dan juga belakang. Jadi bukan hanya satu titik. Nah, penerapannya bagaimana? Satu, jaga jarak aman dulu 4 detik. Ya, biar memberikan ruang pandang yang jauh, luas. Yang kedua, periksa spion 5 sampai 8 detik sekali. Sama yang ketiga, kenali dan sadari bahwa orang lain juga titik blind spotnya sama-sama mobil CDD. Kita beli spotnya kiri kanan depan bawah dan belakang. Mobil yang di depan juga saru akan sama, Pak. Gitu. Oke. Jadi ini juga diterapkan. Jadi biar tidak terjadi cross. Biasanya yang mau masuk tol, Pak, ya ternyata di samping kiri jalannya ada motor atau ada mobil yang sebetulnya dia mau lurus aja, Pak. Mobil kita bilang ambil manuver nyerong kiri. Dulu pernah terjadi kasusnya Kartono mau masuk tol, di kiri mobil dia ada motor, nenggor, Pak, jatuh motornya. Atau yang terjadi lagi kasusnya Arul ya. Arul itu kan sama, Pak. Dia tidak perhatikan sekitar, yang dia tahu ya sudah di depan ada motor terus nyalip. Pas mau balik lagi ke lajur yang awal, si pantatnya nenggor motor. Gitu. Eksiden. Tahun lalu itu ya? Lalu. Jalan Kuningan. Ah iya, Hamin 3 Lebaran. Eksiden, Pak. Harusnya jadi momen bahagia, itu jadi momen umat sengsara, momen duka. Yang ketiga, lanjut, mata aktif bergerak. Jadi kita wajib memberikan stimulan, dorongan ke mata kita biar terus bergerak. Karena kalau matanya dia diam, lama-lama lelah, letih, fokusnya hilang, ngantuk. Yang terjadi itu. Beda kalau kita matanya gerak terus. Kiri, kanan, lihat spion, depan, bawah, terus-terusan. Pindai jalan yang ada di sekitar dan depan Bapak. Biar apa, Pak? Biar enggak. Dan juga yang kedua, nah penerapannya tadi ya, sering-sering alihkan pandangan Bapak. Yang kedua, hindari menatap lampu kendaraan lain saat malam hari. Bagi mata-mata yang tidak normal, dia itu nanti akan meninggalkan jejak. Benar ya, Pak? Kayak saya nih, bias. Ya, ini harus periksa matanya. Aman ya? Bias. Nah, bias bener kan? Bias. Ninggalin jejak lama. Kalau orang normal, kalau udah kilat sedikit sudah selesai. Tapi kalau orang-orang yang dia punya silinder, dia punya minus, jejaknya lama hilangnya. Oke? Itu ya, mata aktif bergerak. Pagi ini kan ngantuk nih. Ya. Yang keempat, nggak berkendara. Yang keempat, sediakan jalan keluar untuk kondisi-kondisi darurat. Ya. Contohnya kalau kita berhenti di lampu merah, jangan terlalu mepet dengan bodi belakang orang lain, Pak. Khawatirnya dari belakang ada kendaraan yang remnya blong, kita nggak bisa keluar kemana-mana karena posisi mobil kita terjepit. Oke? Dan juga ini berlaku ketika Bapak kiriman dengan karakter jalan yang antara coran dengan bahu jalan itu jauh tingginya. Itu juga Bapak perlu perhatikan. Takutnya kalau Bapak lagi di Jalan Indramayu, ya Bapak nggak tahu mana titik-titik aman untuk memberikan ruang gerak bagi kendaraan yang ada di lawan arah. Nggak tahu nih, temu-temu ngambil nyarong kiri, jatuh, Pak, mobilnya. Untung kalau tidak jumpalik. Ya kalau jumpalik, soalnya di Indramayu kan rata-rata antara cor dengan bahu jalan tanahnya tinggi, Pak. Kadang sampai tinggi segini. Ya, cor-coran baru.
10 cm. Nanti contohnya